Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya bisa sharing terkait dengan mobile racking system eh, di acara Supply Chain Indonesian Summit tahun ini ya. Oke, topiknya adalah mobile racking system meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di gudang. Ya, ini hanya untuk preview aja bahwa kita PT Shop Tiga Glass itu salah satu dari multi global company yang ada di Jerman, dan kita juga ada di semua kontinen, semua benua ya, untuk bisa lebih dekat dengan customer kita. Dan untuk di Asia dan Australia juga kita juga ada di Indonesia, kita juga ada di Cina, ada di India, Korea, Jepang. Itu salah satunya untuk mendekatkan dengan customer kita. Ini ada profil terkait dengan shot Eager Glass ya, supaya bisa lebih tahu tentang apa sih shot Eager Glass itu dan apa sih yang dikerjakan di Indonesia ini. We improve how people live and work through expert solutions in specialty materials, components, and systems. SCHOTT Pharmaceutical Systems. We provide the materials and solutions needed for innovations in pharmaceuticals, healthcare, and medical research with a clear focus on safety, reliability, and technological expertise. From tubing and syringes to slides for microarrays, we deliver a wide range of solutions for your diverse needs. Tubing, pharmaceutical packaging, health, research and development, advanced materials and customized services from SCHOTT Pharmaceutical Systems. Partnering with you to improve the health of people around the world, around the clock. Welcome to the future. Welcome to SCHOTT. SCHOTT. Glass made of ideas. Ya, itu tentang SCHOTT. Kurang lebih kita bergerak di pharmaceutical packaging untuk support perusahaan-perusahaan farmasi. Nah, untuk agendanya sendiri kita ada 3 agenda. Background-nya kenapa, kedua masalah analisa terkait dengan kapasitas terhadap demand-nya. Terus yang ketiga adalah bagaimana konsep dari mobile racking system itu sendiri, dan mungkin nanti ada pertanyaan. Background-nya kenapa? Jadi saat ini tuh di sebelumnya itu kita punya kendala terkait dengan kapasitas kita tuh yang terbatas. Jadi sedangkan pertumbuhan bisnis kita tuh meningkat tahun ke tahunnya. Nah, sehingga dengan kapasitas yang terbatas ini, ya kita punya kendala penyimpanan. Dan yang saat itu kita lakukan adalah kita menggunakan workaround atau ya mengakali lah, begitu ya, bagaimana caranya bisa bertahan, bisa operasional itu tetap berjalan. Kita menggunakan lantai ataupun kita menggunakan area lain untuk menyimpan produk jadi kita. Nah, tentunya dengan cara seperti itu tuh punya beberapa kendala ya, potensial masalah yang akan kita hadapi. Yang pertama itu bisa jadi resiko terjadinya mix up gitu antara batch satu dengan batch lain.
karena tadi ditaruhnya di lantai tanpa identitasnya jelas gitu, jadi kita bisa jadi punya potensi masalah itu. Yang kedua itu bisa jadi terjadinya kesalahan picking dan juga kesalahan delivery. Ya tadi karena dia ada di lantai tanpa identitas yang jelas, kalau misalnya operator gudangnya itu salah picking, salah ambil, bisa jadi terkirim ke customer yang salah. Dan juga ada potensi kerusakan ya, karena apa tadi ada di lantai, dan kalau namanya di gudang kan ada lalu lintas terkait dengan forklift ya, dan electric and lift, dan tentunya ada potensi juga nih untuk tertabrak. Nah itu juga punya resiko di situ. Dan juga proses picking dan simpan preparasinya tuh nggak efektif. Kenapa? Karena kalau dia ada di lantai, kalau di area outbound tentunya kan nggak bisa lewat gitu untuk proses loading gitu. Makanya kita akhirnya ada proses apa disebutnya preparasi dulu gitu sebelum kita pindahin. Dan ini menjadi proses waktunya jadi lebih panjang. Dan juga put away gitu. Kalau misalnya kita selesai produksi, sudah release quality, kita mau simpan gitu, misalnya produk jadinya, karena space-nya nggak ada, ya kita masih atur-atur gitu. Nah ini juga sama, proses put away-nya itu menjadi jauh lebih lama. Nah ini gambarnya area di gudang kita sebelumnya ya, sebelum kita implement mobile racking, bisa terlihat di lantai seperti itu kondisinya penuh ya. Dan juga ini sama kita akalin gitu, kita simpen produk jadi itu di tempat penyimpanan raw material. Ini tidak boleh. Sama ini juga kita simpen di area raw material. Nah, terus kita apa yang kita lakukan? Nah, kita melakukan analisa gitu. Sebenarnya demand dan kapasitas itu seperti apa sih gitu. Nah, di sini kita coba analisa, kita bandingkan antara penyimpanan produk jadi kita terhadap rata-rata mingguan kebutuhan kapasitas. Dan ternyata bisa dilihat dari tabel ini, itu kapasitas kita tidak mencukupi. Kita ada 1024 pallet atau bin location, sedangkan rata-ratanya sudah melebihi itu gitu per minggu. Makanya otomatis terjadilah kendala seperti itu. Begitu juga di area outbound kita coba juga menganalisa, malah di area outbound kita menganalisanya rata-rata penggunaan harian, nggak mingguan. Kenapa? Karena memang kita termasuk produk yang fast moving, jadi di kita tuh hampir 98% konsepnya adalah make to order, bukan make to stock. Jadi kita nggak keep inventory, rata-rata kita begitu bikin, selesai bikin langsung kirim ke customer. Jadi proses inventory turnover-nya sangat tinggi, sangat baik. Nah tentunya proses penyimpanan sementara di daerah outbound sambil menunggu proses loading ataupun proses schedule pengiriman, itu juga membutuhkan kapasitas. Nah, dengan analisa ini terlihat juga sama, bahwa tidak mencukupi gitu apa kapasitas kita terhadap rata-rata penggunaan harian untuk daerah outbound. Nah, salah satu opsi yang kita bahas saat itu adalah dengan adalah warehouse mobile racking gitu. Nah, kenapa kita memilih warehouse mobile racking? Ini ada video yang akan menunjukkan bagaimana prosesnya, konsepnya mobile racking, dan apa yang sudah kita implement. Ini bisa menjadi salah satu solusi yang kita pilih, kita anggap yang paling efektif untuk kondisi keadaan kita.
dengan adanya mobile racking itu, kalau dilihat dari fitur-fitur yang tadi dijelaskan dalam video, pertama kita bisa meningkatkan kapasitas itu tanpa membangun gudang baru ataupun extend atau memperluas gudang. Jadi dengan kapasitas gudang yang sama, itu bisa dengan adanya mobile racking kita bisa nambah kapasitas. Dan yang kita dapat hasilnya adalah untuk finished good area kita, kapasitas kita bisa tingkatkan hingga 30%. Dari kapasitas sebelumnya 1024 itu sekarang menjadi 1350 bin location. Nah, sedangkan untuk outbound capacity itu juga kita bisa tingkatkan sampai 52%. Artinya dari kapasitas 106 bin location menjadi 162. Nah, ini juga yang selanjutnya adalah prosesnya yang tadi bisa lihat di video sangat efisien dengan mobile racking itu. Kenapa? Karena pertama proses picking dan proses shippingnya, preparation untuk shippingnya itu menjadi lebih cepat. Gitu. Karena tadi kalau dilihat di videonya, itu kita bisa dengan mudah mengelola si finish good itu gitu. Baik itu membuka racking ataupun menutup racking, itu bisa dikontrol dengan wireless. Dan itu dan secara safety, security dan juga itu sudah dibuktikan aman. Mereka sistemnya punya sensor yang sangat akurat gitu. Dan juga itu terintegrasi dengan sistem ERP kita. Ya, booking, storage juga sama, penyimpanan juga sama, gitu. Prosesnya juga cepat. Dan juga tadi resiko-resiko yang kita hadapi sebelumnya itu bisa kita eliminasi dengan adanya mobile racking. Kenapa? Kita punya tambahan kapasitas. Dan juga mix up produk juga sama, kita bisa eliminasi dan juga bisa meningkatkan keamanan dari gudang. Apa tadi? Karena ada sensor-sensor yang di dalam mobile racking sendiri yang bisa membantu untuk mengurangi resiko-resiko terkait dengan safety. Nah, itu bisa dibilang kenapa mobile racking ini bisa meningkatkan kapasitas dan juga bisa meningkatkan kapabilitas. Nah, ini tambahan aja untuk SOT sendiri itu sudah mengimplementasi operation teknologi 4.0 atau industri 4.0 biasanya. Kita sebutnya OT 4.0. Banyak hal yang kita sudah lakukan, saya nggak akan bahas satu-satu, ini cuma sebagai gambaran aja gitu, bahwa salah satu proyek-proyek yang kita implement untuk transformasi ke industri 4.0. Dan juga kebetulan SOT Igarglass juga menerima Indi 4.0 Award dari Kementerian Industri atas suksesnya kita mentransformasi menjadi perusahaan yang smart manufacturing. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk mobile racking ini. Jika ada pertanyaan, silakan. So, pertama saya mulai dari where is the empathy, ya. Di sini ada kalimat the urgency of knowing your customer. Jadi di era pasca pandemi ini gitu ya, di mana kemarin kita sudah facing bareng-bareng bisnis itu sangat volatile, kemudian market itu bisa shifting gitu ya. Jika Bapak Ibu menonton beberapa video, salah satunya adalah Bapak Indrawan Nugroho gitu ya, yang sekarang bergabung di Deddy Corbuzier gitu ya. Nah, dia sempat menyampaikan di salah satu videonya bahwa pasar kelas menengah Bapak dan Ibu itu fading. Jadi sudah ke arah muara-muara. Jadi kalau nggak murah banget, ya mahal banget gitu. Nah, artinya apa? Sebenarnya kelas menengah ini hilang karena preferensi customer itu sudah terbentuk. Artinya customer itu kalau nggak mau nyari barang yang murah, ya yang mahal sekalian. Gitu. Kalau nggak yang murah dengan kualitas mungkin tidak sebaik yang mahal, ya udah mahal sekalian. Tapi saya dapat kualitasnya. Artinya customer ini udah shift nih secara nggak langsung di market. Nah, sehingga kenapa kok kita harus peduli sekarang dengan customer dan urgensinya sudah sangat semakin penting gitu sekarang ya untuk tahu kenapa customer itu harus dinomorsatukan gitu. Nah, saya menggambarkan kondisi tadi itu dari sketsa yang ingin saya sampaikan di sini. Nah, di sketsa ini atau ilustrasi ini saya ingin menyampaikan bahwa di market itu sebenarnya muncul yang namanya market gap, Bapak dan Ibu. Nah, market gap itu munculnya dari mana? Karena banyak dari pelaku bisnis gitu ya, dari industri, sometimes dia confident dengan produknya, gitu ya, confident dengan produknya, mereka rilis produk ke market, mereka peduli gitu ya, atau jatuh cinta pada ide dan produknya gitu ya.
mereka percaya bahwa produk tersebut bisa menjawab keinginan di market gitu ya. Sementara customer tadi yang posisinya ada di market, mereka sebenarnya nggak terlalu membutuhkan produk tersebut gitu. Nah, sehingga mungkin ada fenomena atau Bapak dan Ibu pernah mengalami bahwa produk yang Bapak dan Ibu merasa itu adalah produk masterpiece gitu ya, ternyata di market masih belum bagus penerimaannya. Nah, karena itu tadi adanya market gap di pasar. Ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu bertanya, market gap ini munculnya karena apa sih? Gitu ya. Nah, market gap ini munculnya karena tadi misal pertama adalah hilangnya pasar kelas menengah, gitu ya. Nah, kemudian misal, oke Pak, saya sekarang ambil pasar kelas bawah atau pasar kelas atas nih. Misal Bapak dan Ibu sudah ngambil salah satu marketnya tadi, kelas bawah atau kelas atas. Dan Bapak Bapak dan Ibu meluncurkan produk yang mungkin yang harga murah atau harga mahal gitu ya, tapi ternyata masih belum dapat nih marketnya, ya. Nah, ternyata di sini ya ada kalimat in many cases market gap happens due to gap of expectation existence. Jadi adanya perbedaan ekspektasi. Di mana kita berekspektasi bahwa produk kita tuh sudah bagus, ternyata ekspektasinya customer dia nggak peduli produk bagus mungkin. Yang penting produknya bisa dipakai. Gitu. Nah, sometimes industri itu merasa idenya atau inovasinya itu sudah bagus, namun tidak diterima market, itu muaranya dua, atau asal mulanya ini dua. Pertama, karena yang kita jadikan patokan, gitu ya, itu adalah kompetitor kita. Oke, yang kedua adalah teknologi. Nah, saya mulai dari kompetitor dulu. Di sini ada kalimat launch the product as fast as the competitors or make better product than competitors. Jadi kita berlombanya sama kompetitor nih, ya. Oh, kompetitor udah mulai riset ini nih, riset AI ini. Kita masih belum nih. Jadi kita kejar-kejaran sama kompetitor. Kemudian kita berusaha untuk membuat produk yang lebih baik daripada kompetitor. Padahal mungkin dari sudut pandang customer, dia nggak peduli nih dengan rivalitas antara industri kita dengan industri yang lain seperti itu. Atau kita terlalu fokus pada teknologinya. Nah, di sini ada kalimat accelerate the arriving of tomorrow's technology in recent product. Nah, kita bisa ambil contoh misal Samsung atau iPhone, mereka berlomba-lomba untuk mempercepat adanya advancing teknologi di produk mereka. Yang sebelumnya belum ada pendeteksi wajah, kemudian Apple pasang pendeteksi wajah. Samsung pasang dengan pendeteksi fingerprint. Jadi berlomba-lomba yang teknologinya mungkin masih ada 5 atau 10 tahun ke depan, mereka mempercepat itu ke depan. Secepat mungkin ada di market. Nah, sebenarnya apakah customer membutuhkan itu? Gitu. Itu kan adalah sebuah hal atau sebuah inovasi yang perlu divalidasi. Nah, dari presentasi ini saya mengajak Bapak Ibu, ayo, karena kita produknya mau kita rilis ke customer, mau kita rilis ke pasar yang akan digunakan oleh customer, maka kita harus mencoba mendevelop desain yang lebih human centered. Artinya, kita kesampingkan dulu deh aspek rivalitas atau aspek teknologi. Tapi kita nomor satukan dulu customer kita. Customer kita ini siapa sih? Oh, customer kita segmennya adalah anak muda. Oh, customer kita segmennya adalah orang dewasa. Maka kita ajak ngobrol nih, orang dewasa. Kita posisikan diri kita ke customer kita. Itu kenapa di sini kalimat lanjutannya adalah develop human-centered design to initiate the innovation to our products by showing understanding and the empathy. Kita posisikan nih, kita sebagai industri ke customer. Sebenarnya masalah mereka tuh apa sih? Masalah mereka tuh mungkin ada satu fitur yang dibutuhkan, tidak dengan menambahkan teknologi dari masa depan mungkin. Yang mungkin itu dari kompetitor, tapi mungkin kita bisa mendesain lebih baik atau mendesainnya lebih beda daripada kompetitornya, gitu ya. Nah, jadi kita harus showing the empathy to our customer. Nah, kemudian empathy ini selama ini dari mana sih Pak? Gitu ya. Kok tiba-tiba Bapak muncul dengan empathy gitu ya? Ternyata empathy ini tidak sering muncul di beberapa pendekatan atau metode yang selama ini kita tahu Bapak dan Ibu. Saya ambil contoh. Pertama ada PDCA atau Plan Do Check Action atau biasa kita kenal dengan Deming Cycle. Oke. Nah, ketika kita breakdown PDCA ternyata nggak ada empathy di sini. Oke, Bapak Ibu ya, saya lanjut kedua. Ada DMAIC atau yang biasa kita kenal dengan Lean Six Sigma. Sering kita menggunakan metode ini. Dia juga tidak mulai dengan empati, Bapak dan Ibu. Oke, kemudian saya lanjut lagi. Ada
agile development, ada sprint planning, execution, increment, sprint review, product backlog, nggak ada empathy lagi. Jadi kita sudah menemukan 3 metode, nggak ada empatinya semua. Gitu. Nah, tapi di metode terakhir yang mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah dengar adalah namanya design thinking. Design thinking ini awal kali dibukakan oleh IDEO, kemudian dikembangkan oleh banyak academician termasuk Harvard gitu ya. Kemudian dia singkat dengan EDIPT, Empathize, Define, Ideate, Prototype, dan Test. Dia mengawali proses ideation atau proses inovasi ini dari empathy, Bapak dan Ibu. Point out saya tidak pada design thinking-nya, tapi marilah kita mencoba ingin menginisiasi atau mengide atau menginovasikan sesuatu, berangkatlah kita dari empathize. Sama layaknya ketika Bapak dan Ibu memulai siklus supply chain dari forecast-nya misal. Ya, mari kita mencoba memulai ini dari empathize. Itu Bapak Ibu ya, ketika kita mencoba menginisiasi inovasi. Nah, saya coba ambil contoh sekarang. Oke, saya coba ambil contoh. Nah, di gambar yang sebelah kiri, ini ada mesin MRI, gitu ya, punyanya GE. Nah, ini adalah salah satu contoh pengaplikasian empathy yang cukup famous menurut saya, gitu ya, di mana mereka mencoba mendesain mesin MRI yang ramah terhadap anak-anak, Bapak dan Ibu. Jadi kendalanya dulu adalah ketika anak-anak ini mau diperiksa MRI, mereka ketakutan karena suaranya bising, kemudian ada putaran di atas, seperti itu ya. Nah, kemudian mereka mencoba merecreate, gitu ya, merecreate bisnisnya, kemudian membuat MRI yang lebih child friendly mungkin, gitu ya, dikasih stiker, kemudian diberikan perawatnya ada naskahnya seperti itu ya. Nah, jadi mereka berangkat dari empathy sehingga penggunaan mesin MRI ini bisa tinggi lagi dan GE menjadi salah satu pensuplai mesin MRI untuk anak-anak yang cukup famous pada saat itu. Kemudian saya ambil contoh di industri retail. Mungkin Bapak dan Ibu yang pernah ke Ranch Market, ke convenience store yang lebih lebih baru yang ada di sekarang, biasanya desainnya itu dibuat se-friendly mungkin. Ada pohonnya gitu ya. Kemudian mereka sekarang mencoba untuk membuat fast lane namanya. Jadi mereka membuat lane tersendiri yang itu digunakan untuk produk-produk yang sudah jadi, misal makanan atau roti gitu. Mereka pisahkan dengan orang-orang yang datang ke convenience store untuk membeli seperti sayur atau daily goods gitu ya. Karena customer-nya memang membutuhkan kecepatan. Nah, jadi mereka mencoba memposisikan kepada customer, oh ternyata customer saya itu butuhnya cepat. Berarti saya harus akomodir. Nah, contoh yang lain nih, ada contoh dari salah satu bank. Salah satu bank, dia mencoba merecreate bisnisnya yang semula banyak digunakan oleh elders gitu ya. Kemudian mereka mencoba mengerti ke customer segmen anak muda. Mereka mencoba membuka digital bank gitu ya, yang ada fitur untuk investasinya, reksadana, atau mereka mencoba untuk membuat beberapa pockets. Jadi kalau biasanya teman-teman dapat bulanan gitu ya, teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu yang dapat gaji tiap bulan itu kan sudah ada posnya ya. Nah, biar pos itu tidak amburadul gitu dalam tanda kutip, nah kita masukkan beberapa pockets nih. Jadi kita bisa in control dari pocket itu. Oh, untuk bensin udah habis apa belum ya bulan ini ya. Nah, itu yang mencoba didesain oleh salah satu bank ini, ya. Berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari empathy, kebutuhan dari si customer. Nah, ini yang juga menarik ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin kalau di zaman kita kalau mau lulus S1 gitu ya, itu butuh yang namanya skripsi atau tugas akhir. Nah, sekarang ini mencoba di-recreate nih sama beberapa perguruan tinggi. Di mana ini adalah salah satu berita ya yang saya ambil di internet, mahasiswi UNY ini lulus sarjana tanpa skripsi. Nah, kemudian pakai apa instrumennya? Ternyata ada instrumen-instrumen yang lain yang bisa digunakan untuk mengganti adanya skripsi atau tugas akhir sebagai syarat kelulusan. Nah, dengan berangkat dari empathy ini, I bet, saya assume, pelaku-pelaku bisnis seperti ini yang pasti akan dicari oleh customer. Gitu. Apakah lebih baik? Bisa jadi tidak. Tapi mereka berani beda. Keluar dari pakem industrinya. Gitu, Bapak dan Ibu ya. Nah, itu yang jadi poin penting. Nah, jadi dari 4 contoh ini yang saya sampaikan, nah, saya mencoba mengambil salah satu contoh dari industri yang lumayan famous ya, banyak diulas selama masa pandemi ini, yaitu Airbnb. Jadi, Bapak dan Ibu, Airbnb ini berhasil keluar dari jurang resesi pandemi kemarin gitu ya, terutama untuk sektor pariwisata, karena mereka bisa mengubah empathy to disruptive, ya, from empathy to disruptive.
Gimana caranya? Di bagian sebelah kiri, Bapak dan Ibu bisa lihat gitu ya. Empathy can assist us to create disruptive innovation. It will lead us to recode the business process through term called first principle thinking. Nah, dari empathy ini saya mencoba mengajak Bapak dan Ibu mengenal yang namanya first principle thinking. Artinya apa? Artinya Airbnb ini mencoba merekrut Bapak dan Ibu, ya merekrut kalau kita mau memberikan kamar atau lodging gitu ya ke wisatawan, sebenarnya yang mereka butuhkan itu apa sih? Apakah adanya kolam renang atau adanya parkir yang luas gitu ya? Atau sebenarnya yang dibutuhkan adalah kamar dan wifi saja, kasur yang nyaman dan wifi saja. Nah, inilah yang dinamakan first principle thinking. Jadi kita cari prinsipalnya apa nih dari sebuah industri, gitu ya. Jadi Airbnb tentu Bapak dan Ibu pernah tahu mereka menawarkan ya lodging atau kamar yang harganya lebih murah gitu, daripada kalau di marketplace lain gitu ya. Yang kedua, selama pandemi kemarin itu kan kita ketakutan untuk pergi jauh. Kita mau pergi ke Bali takut, kita mau pergi ke Jogja takut. Karena begitu sampai sana harus dites nih, antigen lah, rapid lah gitu ya. Nah, kemudian mereka membuat campaign yang namanya Go Near rather than Go Far. Artinya apa? Karena mereka tahu customer-nya butuh apa, mereka menyampaikan customer-nya. Pergi deket aja nih. Contoh teman-teman yang dari Malang gitu ya, Bapak dan Ibu yang ada di Malang, berangkat ke Bandung aja. Atau berangkat ke Bapak dan Ibu yang ada di Bandung gitu ya, berangkat ke Sukabumi aja deh. Atau berangkat ke Garut aja deh. Pergi deket aja. Atau teman-teman yang di Surabaya, pergi ke Malang aja deh. Jadi go near aja daripada go far. Dan itu yang bisa membuat Airbnb survive selama masa pandemi pariwisata kemarin gitu ya, di mana Bali kita sama-sama tahu kondisinya seperti apa gitu ya, tapi Airbnb tetap bisa survive karena mereka membuat campaign go near rather than go far. Oke, jadi dari empathy ini Bapak dan Ibu kita bisa membuat disruptif dengan mengaplikasikan yang namanya first principle thinking. Nah, terakhir sebelum saya menutup presentasi saya karena sudah 15 menit, saya ingin menyampaikan apa lesson learned yang bisa kita dapatkan pada siang hari ini. Yang pertama adalah focus on your truly customer first. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama peduli terhadap siapa sih truly customer kita gitu. Apakah bos kita atau customer kita nih? Our truly customer, gitu ya. Yang kedua adalah a little difference is better than a little better. Atau bahasa Indonesia adalah sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Gitu ya. Jadi berani beda aja daripada lebih baiknya cuma sedikit nih. Karena ketika kita berani beda dibandingkan yang lain, maka kita bisa lebih standing out, dapat notice dari customer. Dan harapannya itu merupakan hasil dari proses empathy atau develop dari proses first principle thinking yang kita lakukan, sehingga produk kita akan dikenal oleh customer kita. Rasanya cukup itu yang bisa saya sampaikan dari 15 menit ini. Jika Bapak dan Ibu ingin lebih banyak tahu atau kontak dengan saya, bisa melalui LinkedIn ataupun YouTube yang saya buat di kanal YouTube. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Erika. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya Pak Radit ya. Jadi gimana nih caranya kita memulai suatu inovasi itu, atau mungkin nggak harus inovasi ya, bahkan untuk perbaikan continuous improvement itu tetap melibatkan empati dalam prosesnya. Baik, di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari para penanya. Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh diajukan ke chat atau boleh raise hand ya Pak ya. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk menjawab seluruh pertanyaan. Saya mulai dari pertanyaan pertama dulu, ada dari Bapak Arya Gatama. Ini diajukan kepada dari PT Nos Herbal Indo, diajukan kepada Bapak Irawan Budi Utomo. Pak Irawan, mungkin boleh dijelaskan lebih detail bagaimana proses picking barang dengan penggunaan tracking system dari awal, mungkin dari bagaimana dia mulai picking list, ambil barang, sampai dengan barangnya siap untuk dikirimkan. Mungkin seperti itu Pak Irawan, boleh dijelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi proses picking itu dimulai dari di-trigger dari sistem ya. Jadi di SAP sistem kita itu men-trigger picking order yang akan masuk ke dalam tasnya warehouse operator. Di dalam tasnya operator, karena kita sudah pakai mobile system, itu akan muncul di sana. Dan dari situ akan terlihat lokasi mana yang mesti di-picking.
Nah, pada saat lokasi mana yang masih di picking, itu di mobile racking system itu ada remote yang otomatis nanti bisa dipencet nyala gitu. Begitu dia sudah rekan, nanti tinggal dipencet, otomatis dia akan membuka raknya. Nah, begitu dia membuka raknya, dia tinggal langsung datang bisa masuk ke dalam area tersebut melakukan proses picking. Nah, selanjutnya secara sistem kurang lebih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, ya tinggal di-scan aja barcode yang ada di sana, bin location dan material apa yang di-picking. Begitu sudah di-confirm by system, dia bisa keluar lagi dari mobile racking-nya dan otomatis dilanjutkan ke proses selanjutnya. Next order-nya apa? Apakah di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda? Kurang lebih proses seperti itu. Mungkin apakah sudah menjawab Pak Ari Yogatama? Pak Ari, apakah sudah cukup? Saya ingin bertanya, untuk yang pickingnya itu apakah digunakan oleh robot atau forklift dari orang operator forklift? Ya, saat ini kita masih menggunakan forklift, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Ari. Pertanyaannya ini masih menyambung dengan pertanyaan untuk Pak Irawan juga nih Pak, terkait dengan penerapan mobile racking sistemnya. Nah, biasanya ini kan awalnya ini dari pertanyaan dari Bapak Wahyu dari Expeditors Indonesia. Dari kalau kita lihat tadi dari background-nya itu kan karena kapasitasnya itu lebih kecil daripada finished good yang harus disimpan. Sudah coba untuk sewa gudang, bangun gudang baru. Nah, pertanyaan dari Bapak Wahyu adalah seberapa besar sih nilai kasarnya untuk investasi dalam sistem ini? Dan kalau dibandingkan, perbandingan kapasitas dengan finished goods saat ini, apakah sudah tertampung semua? Dan apakah ada penghematan nih kalau dibandingkan dengan bikin gudang baru? Nah, memang biasanya kan kalau dari penerapan industri 4.0 biasanya Pak ya, biasanya kan hambatannya memang ada di investasi yang cukup besar. Nah, ini apakah Ya, memang di situ atau lebih besar ya, manfaatnya kah atau mungkin ada hambatan lain selain masalah cost? Terima kasih Pak Irawan. ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang salah satu analisa kita sebelum memutuskan menggunakan mobile racking, kita membandingkan ya biaya antara kalau kita mau menyewa di luar tanpa membangun sewa gitu dengan third party logistik, terus juga dengan membandingkan dengan kalau kita membangun dari nol gitu gudang baru. Nah itu kita bandingkan dengan mobile racking investasinya itu berapa besar gitu ya. Nah dari situ kita menganalisa investasi di awalnya memang lumayan cukup besar, tapi itu break even point-nya hanya dalam 1,5 tahun. Jadi hanya dalam 1,5 tahun kita bisa break even point. Kalau kita bandingkan dengan apa? Kalau kita bandingkan dengan kita membangun gudang di luar atau bahkan menyewa gudang di luar. Gitu. Dengan gampangnya tadi Bapak Ibu bisa lihat di slide untuk analisa kapasitas. Kalau kita sewa gudang di luar misalnya 400 palet aja dalam 1 bulan. Bapak Ibu bisa hitung berapa nilainya gitu kan. Sebulan mesti bayar berapa, transportasi bolak-baliknya berapa, dan segala sistem yang mesti di double check-nya berapa, karena itu 2 sistem yang berbeda dengan powder atau dengan third party logistik, dan segala kerutannya. Itu mesti disiapin gitu, supaya semuanya smooth. Nah, dibandingkan dengan mobile racking system ini, itu kita hitung dengan break even point yang sangat cepat, 1,5 tahun. Jadi kita putuskan makanya itu bisa kita lakukan. Walaupun investasi di awalnya lumayan besar. Baik, terima kasih Pak Irawan. Jadi walaupun memang besar, tapi break even point-nya lebih cepat ya. Jadi tetap bisa mengimbangi. Kemudian ini pertanyaan terakhir untuk Pak Rahaditya Dimas dari Marlin. Bapak Dimas, kalau tadi disampaikan bahwa kita perlu untuk menangkap keinginan customer nih, dari sisi untuk menangkap empatinya. Nah, sehingga hal tersebut bisa menjadi parameter untuk empati terhadap konsumen. Mungkin pertanyaannya adalah gimana sih cara kita menangkap nih kebutuhan customer-nya, itu gap-nya itu seperti apa sih Pak? Cara untuk menangkap kebutuhannya seperti apa? Hey, terima kasih banyak. Ini saya manggilnya Bapak atau Ibu Marlin ya. Okay. Bapak atau Ibu Marlin, mohon maaf sebelumnya. Jadi kalau misalnya metodenya seperti apa, gitu ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah dalam posisi bisnis yang sudah established atau bisnis yang sudah berdiri, ini sebenarnya banyak metode yang diterapkan, termasuk Adobe maupun beberapa perusahaan yang sudah established itu menggunakan metode survei atau interview Bapak dan Ibu. Jadi tiap tahunnya seperti Adobe mereka punya
Adobe Innovation Summit, atau saya kalau nggak salah, atau Adobe User Summit. Jadi para pengguna yang sifatnya korporat itu biasanya diundang untuk ke headquarter-nya Adobe. Oh ya, Bu Marlin, mohon maaf. Baik, Bu Marlin. Jadi mereka undang di headquarter-nya Adobe. Jadi kemudian mereka ditanya di situ, gimana selama ini menggunakannya, kendalanya seperti apa. Jadi dari sisi UX maupun UI-nya, seperti itu. Kemudian nanti mereka ditanya, sebenarnya kebutuhannya seperti apa kebutuhannya. Apakah butuh penambahan fitur atau tidak. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin merintis bisnis baru, misalnya startup atau perusahaan spin-off dari perusahaan Bapak Ibu yang sekarang sudah ada, saya sarankan Bapak dan Ibu memulai dari etnografi terlebih dahulu. Jadi coba kita pelajari pola perilaku calon customer kita. Pola perilakunya seperti apa. Nah, ini ada metode namanya etnografi Bapak dan Ibu. Kemudian kita boleh dari etnografi tersebut kita lanjutkan dengan kuesioner. Nah, dari etnografi tersebut, kemudian kita sudah confirm produknya seperti apa yang dibutuhkan customer. Dari kuesioner tersebut, kita lebih ke spesifik secara teknisnya. Produknya seperti apa yang dibutuhkan oleh customer. Dari situ, nanti boleh kita lanjutkan dari satu tools lagi yang biasanya digunakan oleh teman-teman di startup, namanya Value Proposition Canvas. Bapak dan Ibu boleh coba dicari gitu ya, Value Proposition Canvas. Di Value Proposition Canvas itu, Bapak dan Ibu, nanti kita mulainya dari problem dan dari empathy side. Nah, nanti kita gambarkan, kita list problemnya apa, dari problem itu coba kita encounter dari sudut pandang empathy kita. Oh, ternyata butuhnya ini, butuhnya ini, butuhnya ini, nanti kita lanjut ke mendapatkan yang namanya Value Proposition Canvas. Jadi keberadaan produk kita itu memang menjawab atau memiliki value untuk mengencounter problem dari real customer kita. Dari Value Proposition nanti kita akan lanjut ke proses ideation, nanti dari Value Proposition lanjut ke Value Proposition Validation, dan sampai market validation. Seperti itu mungkin, Bu Marlin dan Bu Erika. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak. Ini mungkin masih, apakah sudah cukup menjawab Bu Marlin? Mudah-mudahan sudah cukup menjawab ya. Baiklah, masih ada pertanyaan lagi, mungkin Pak Ari, Mas Faizhan? Ada lanjutan, silakan. Mohon maaf, saya ingin bertanya lanjut ke Pak Irawan terkait tadi mobile ranking system. Apakah yang diterapkan oleh perusahaan Bapak itu masih ditemukan kekurangan? Seperti suplai barang ke produksi, apakah masih ditemukan keterlambatan? Dan yang kedua, apakah barang-barang yang ada di warehouse tersebut masih ditemukan peletakan barangnya itu di lantai atau kekurangan lainnya? Mohon dijawab, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya, tentunya dengan solusi yang sudah diimplementasi pada saat awal ada yang namanya ya bisa kita bilang learning curve ya. Karena perubahannya cukup besar waktu itu di tim gudang. Yang mereka biasanya konvensional gitu gudangnya untuk masuk ke rakyat dengan bebas. Saat ini kan mereka terikat dengan sistem WISE. Saat itu bisa dibilang 2-3 bulan pertama kita review cukup ketat gitu, maksudnya supaya kita bisa support tim di gudang sehingga mereka bisa beradaptasi. Saat itu awal-awal masih ada kendala, Pak. Nah, cuman saat ini sudah berjalan lebih dari 1 tahun, bisa dibilang semua masalah yang kita hadapin itu sudah tidak ada lagi. Saat ini kita sedang mengembangkan ke AGV saat ini. Jadi saat ini lagi kita project yang kita implementasi, tapi belum jalan, masih dalam project preparation untuk kita mau trial dengan AGV. Jadi kita akan ganti pickingnya dari forklift menjadi AGV. Tapi so far semua masalah bisa diatasi. Dan kapasitas kita saat ini masih aman sampai saat ini. Karena kita prediksi bisa cukup sampai 5-7 tahun ke depan. Baik, terima kasih banyak Pak Irawan. Mohon maaf Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab karena ada keterbatasan waktu. Terima kasih juga Pak Raditya udah jawaban dari pertanyaan dari peserta hari ini. Mohon maaf sekali untuk Bapak Ibu, sepertinya masih cukup banyak pertanyaan yang belum terjawab. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa dilanjutkan melalui chat pribadi, menghubungi masing-masing pembicara hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke bagian kedua, ada 2 pembicara lagi, kita akan break sebentar dulu, dilanjutkan dengan beberapa pengumuman dari panitia. Silakan. Boost your confidence and your career in logistics and supply chain management.
Start your journey with ISCEA Indonesia. Selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Safa, perwakilan dari ISCEA Indonesia. Di sini saya ingin mengingatkan untuk Bapak dan Ibu yang mengikuti sertifikasi CSCA dan CSCM di tahun 2019 untuk segera melakukan certification renewal dengan langkah-langkah berikut, yaitu Bapak dan Ibu bisa buka web ISCEA Indonesia, kemudian bisa melakukan dua langkah, yaitu langkah yang pertama adalah pembayaran perpanjangan sertifikat. Pilih step pertama yaitu payment, kemudian nanti klik add to cart pada sertifikat yang ingin diperbaharui, kemudian pilih view card untuk melanjutkan transaksi. Nanti kemudian Bapak dan Ibu bisa isi data diri, kemudian pilih metode pembayaran, dan kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah selesai untuk membayar, maka Bapak dan Ibu bisa cek email untuk melihat notifikasi pembayaran. Selanjutnya, bisa pilih step 2, application form submission, kemudian bisa isi data diri, dan di bagian payment transaction number itu diisikan order ID yang telah diterima pada email resep pembayaran. Kemudian pada bagian select method of payment itu bisa dipilih bank deposito ISCEA AKP, dan di bagian payment reference bisa diisikan dengan ISCEA Indonesia. Sekian tata cara untuk melakukan certification renewal. Selanjutnya nanti akan dikembalikan lagi oleh moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Syafa. Kita lanjutkan untuk sesi bagian kedua. Ada dua pembicara kali ini. Ada Bapak Agam Satria Pristiwaji dan ada Bapak Laksito Purnomo. Kita akan langsung mulai untuk pembicara pertama dengan Bapak Agam Satrio. Pak Agam Satrio, sudah siap Bapak? Ya, terima kasih Bu Erika atas Baik, kesempatannya. saya perkenalkan dulu sebelumnya. Saya perkenalkan dulu sebentar untuk Bapak Agam. Bapak Agam Satrio Pristiwaji saat ini menjabat sebagai Project Procurement Manager di PT Petrosi dan memiliki pengalaman yang cukup luar biasa di bidang procurement. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Agam untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara di forum Supply Chain Innovation Summit 2022 ini. Saya sebenarnya sedikit ingin mengangkat sesuatu materi atau bahan yang saat ini sebenarnya masih agak jarang bicarakan atau dijadikan proyek-proyek penelitian dan pengembangan. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa perkembangan blockchain ini dalam beberapa tahun ke depan akan sangat dirasakan kegunaannya. Dan kebetulan karena saya selama hampir 20 tahun ini background-nya ada di construction, kita ingin mencoba untuk melakukan implement dalam blockchain supply chain ini di dalam era construction project. Sebelumnya saya mau perkenalkan perusahaan saya yang saat ini saya bekerja, yaitu PT Petrosi Tbk, yang berdiri pada tahun 1972. Tahun ini sudah 50 tahun, yang pada saat itu pertama itu menyediakan jasa untuk pertambangan dan EPC. EPC itu adalah Engineering Procurement and Construction. Dan kemudian di tahun 84 diakuisisi oleh Clough Limited, yaitu perusahaan dari Australia. Dan tepat di tahun 90 Petrosi listed di Jakarta dan Surabaya Stock Exchange dengan ticker name-nya adalah PTRO.
Nah, 2008 Petrosi diakuisisi lagi, dibeli dari Cloud tadi oleh Indica Energy. Dan di situ kita akan lebih fokus ke masalah pertambangan, terutama batu bara. Dalam 10 tahun ini, PT Petrosi sudah melakukan banyak sekali transformasi digital, transformasi office yang dimana mengadopsi remote of control. Jadi di dalam HO kita itu kita ada kayak control tower, di mana kita bisa mengawasi aktivitas pertambangan atau konstruksi di setiap proyek kita. Proyek kita mungkin ada di Kalimantan, di Papua, dan di Sulawesi. Nah, saya balik lagi, kenapa kita mencoba untuk mengajukan materi blockchain ini, karena dalam 2 tahun terakhir ini, blockchain sangat berkembang pesat, di mana yang mungkin kita kenal, blockchain adalah sebagai alat atau lebih dikenal sebagai Bitcoin dan sebagainya, itu ya sebagai cryptocurrency. Tapi sebenarnya blockchain tidak hanya itu, karena sebagai sistem dia bisa memfasilitasi untuk pertambangan dan supply chain, di mana ketika 2021 misalnya, itu banyak sekali perusahaan-perusahaan logistik, kemudian perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam supply chain mulai membangun blockchain supply chain itu sendiri. Nah, sebenarnya blockchain itu apa sih? Sedikit yang kita coba munculkan di sini, bahwa blockchain itu adalah sebuah distributed ledger ya. Jadi kalau database bisa seperti biasa, itu dia sebenarnya adalah centralized. Ada satu server yang di situ dipusatkan di situ. Nah, kalau di blockchain ini dia tiap individu mempunyai blok-blok atau mempunyai ledger sendiri-sendiri, dan itu terkoneksi secara digital, dan setiap transaksi itu disimpan di dalam setiap blockchain itu sendiri. Nah, hal itu akan bikin bahwa data itu tidak akan bisa dirubah, tidak akan bisa di-hack atau di-cheat dalam sebuah sistem itu. Nah, ada 4 tipe blockchain. Yang pertama adalah tipe publik. Tipe publik ini yang kita kenal sebagai cryptocurrency. Itu bisa diakses oleh semua orang. Kemudian secara keuntungan itu dia akan independen dan transparan, serta trust-nya terjaga karena semua publik bisa mengakses tiap blockchain itu sendiri. Penggunaannya ya seperti kita tahu mungkin di dalam cryptocurrency itu adalah tipe blockchain yang berupa public blockchain. Kemudian tipe private itu adalah tipe tertutup, di mana hanya ada tertentu, entiti tertentu, atau orang tertentu yang bisa mengakses blockchain itu sendiri. Dan yang ketiga adalah hybrid. Hybrid ini adalah gabungan antara publik dan privat. Sedangkan yang keempat adalah tipe konsorsium. Nah, proses flow-nya sendiri di dalam blockchain itu, maaf, saya agak ini, user creates melakukan sebuah transaksi. Nah, transaksi itu akan direcord kepada sebuah blockchain. Nah, di situ dia akan secara unik, dia akan membukukan transaksi itu di dalam tiap blockchain dalam entity-entity itu sendiri, dan dia akan merecord di dalam atau merekam di dalam setiap ledger itu transaksi apa yang sudah terjadi di dalam itu, dan itu unik dan tidak bisa dirubah. Aplikasinya yang sekarang ini
yang kita ketahui, yaitu untuk payment biasa dengan cryptocurrency. Kemudian nanti kita bisa bahas lebih detail lagi tentang smart contract, kemudian storage, distributed storage, digital identity, sama IoT system. Dan yang akan kita bahas mungkin adalah supply chain. Nah, sedikit mungkin saya akan jelaskan beberapa aktivitas di dalam construction project. Seperti tadi pernah saya bilang, EPC, Engineering, Procurement, dan Construction. Di dalam engineering, itu biasanya ada detail engineering design, kemudian shop drawing review, aktivitas itu, konsultansi juga, kemudian P-nya, procurement, itu ada aktivitas purchasing atau pembelian, expediting dan logistik, mentransport barang, material, dan sebagainya, dan juga tentang warehousing di lokasi proyek. Kemudian C yang terakhir adalah construction, itu berupa instalasi, erection untuk mechanical atau electrical, dan instrumen, dan sebagainya. Nah, biasanya setelah proyek berakhir, kita akan menghandover proyek ini ke klien. Nah, tapi sebelumnya akan kita lakukan testing. Sedikit saya beri sedikit gambaran supply chain mapping-nya dari proyek yang pernah saya lakukan, yaitu untuk power plant di Lontar, di mana ada beberapa pihak yang atau beberapa perusahaan. Dari sisi engineering, itu ada Sumitomo, ada Black & Veatch, dan Satya Mitra Surya Prakasa. Kemudian dari sisi procurement, di mana kita membeli material-material seperti mechanical, berupa boiler, generator, itu dari beberapa supplier kita. Kemudian salah satu aktivitas lagi kan adalah mentransport material-material tersebut dari vendor menuju ke lokasi proyek. Nah, di lokasi proyek sendiri, kita ada beberapa aktivitas, seperti installation tadi, biasanya dibagi menjadi mechanical, electrical, kemudian civil yang berupa steel structure, atau piling, pancang itu. Nah, kemudian setelah itu selesai, kita handover ke klien. Flow-nya mungkin bisa kita lihat di dalam diagram ini, ada klien, main kontraktor, manufaktur, supplier, dan konsultan, kemudian subkontraktor. Nah, itu di situ ada flow untuk money, finansial, knowledge, dalam arti spesifikasi, desain, dan sebagainya, flow material itu sendiri, resource, dan information. Nah, sebenarnya bagaimana kita mencoba untuk mendesain blockchain supply chain dalam sebuah konstruksi. Dalam flow konstruksi tadi, ketika pertama ada desain, kemudian kita setelah desain selesai, production mulai ke fabrikasi, kemudian storage, kita logistik atau transportasi, mungkin ada aktivitas assembly di site. Dan setelah itu selesai ada facility management itu setelah project itu running ya, operate. Nah, itu semua data-data itu semua bisa kita distribusikan dan kita masukkan di dalam sistem blockchain itu sendiri. Sehingga setiap perubahan atau progres dari setiap step tersebut otomatis akan update dari tiap-tiap entity itu sendiri. Nah, salah satu hal yang mungkin akan mudah untuk diaplikasikan dalam blockchain supply chain di dalam construction ini adalah smart contract. Jadi kita bisa mengengage supplier ataupun nanti dengan customer atau klien juga, kita aplikasikan smart contract tadi, di mana smart contract itu semua termin seperti termin pembayaran, kemudian ada warranty, garansi,
dan schedule. Nah, itu semuanya di store, disimpan, dan di tracking di dalam sebuah blockchain. Termasuk harganya juga. Nah, itu kita masukkan di dalam smart contract dan kita bisa memonitor sejauh mana progres dari pengadaan itu atau performa. Yang kedua, dari sisi logistik, mungkin kita bisa mengimplementasikan dalam masalah schedule delivery, inspection, kemudian bagaimana kita bisa membuat proof of delivery, kemudian di situ kita connect ke smart contract yang kita udah buat tadi untuk men-trigger pembayaran. Nah, terakhir, sebenarnya blockchain ini untuk kita aplikasikan dalam supply chain, terutama di construction project, itu apa saja. Secara efisiensi, kita bisa mengintegrasikan semua proses yang ada di dalam proses construction itu sendiri, kemudian kita bisa mengoptimize dan mengotomatisasi. Secara cost reduction jelas kita akan banyak mereduce kayak labor dan juga tentunya human error. Karena kadang-kadang dalam aktualnya itu ketika kita ada kontrak dengan supplier, dimonitor oleh orang, ada beberapa terms atau condition yang mungkin tidak di-comply oleh ini dan itu kelewat, nah itu mungkin bisa jadi sebuah kerugian bagi perusahaan. Kemudian security dan trust tentunya, visibility, flexibility, dan intelligence itu bisa jadi benefit dalam pengaplikasian itu. Mungkin itu dulu Bu Erika dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Agam. Ini menarik ya, karena bagaimana kita menerapkan blockchain, biasanya blockchain banyak diterapkan dalam transaksi data informasi, dan ini bagaimana diterapkan dalam proyek konstruksi, dan bagaimana mengaitkan antar pihak yang cukup banyak terlibat dalam suatu proyek. Baik, kita Bapak Ibu, jika ada pertanyaan untuk Bapak Agam mengenai tema blockchain ini, boleh disampaikan dulu di chat, nanti akan dibacakan setelah pemaparan dari materi kedua. Untuk pemaparan berikutnya, ada dari Bapak Laksito Purnomo. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kabar baik, Pak? Ya, kabar baik. Ya. Oke, saya akan bacakan singkat dulu dari Pak Laksito Purnomo. Bapak Laksito Purnomo merupakan dosen di Fakultas Teknik Industri di Universitas Atmajaya Yogyakarta dan juga merupakan experience trainer di bidang logistik, supply chain, purchasing, warehousing, government, transportation, dan juga yang lainnya. Untuk mempersingkat waktu, silakan Pak untuk menyampaikan materinya. Ya, baik, terima kasih Bu Erika. Untuk mempersingkat, saya akan share screen. Ya, mungkin saya disclaimer dulu ya. Saya lihat dari materi-materi dari 3 pembicara sebelumnya, sangat berkaitan dengan apa yang saya sampaikan nanti. Jadi mungkin ini menjadi overview ya, atau wrap up. Jadi ini begitu, nanti kita bisa saling diskusi untuk ini. Baik, tema yang akan saya bawakan hari ini adalah SM 4.0, Paradigm Industry 4.0 konteks. Sedikit dari profil saya meningkat S1 di TITB, kemudian Master di Inggris, gelar Isdo PSPP di ITB, dan saya memegang gelar untuk CSCA dan CSM dari ISCA. Ini outline yang akan saya paparkan dalam kesempatan kali ini. Pertama nanti kita bicara tentang, karena konteks industri 4.0, maka ini langkah baiknya sedikit akan saya mulai dengan basic industri 4.0. Dan nanti ada industri 4.0 dengan platform teknologinya. Kemudian kita kaitkan mulai dengan logistik sistem dan SCM pada industri 4.0. Kemudian dari inti dari supply chain 4.0 yaitu digital supply chain. Dan nanti sedikit dari kajian saya dari satu
perusahaan untuk survei untuk supply chain. Kemudian yang terakhir untuk konklusinya. Baik, ini untuk Basic Industry 4.0, saya kira perkembangan dari sistem manufaktur ya tidak lepas dari itu, bagaimana evolusi dari dekade itu dari tahun 60-an sampai dengan tahun 2000-an ini, apa yang diinginkan customer, kemudian paradigma yang muncul dalam sistem manufaktur itu juga mewarnai dalam bagaimana munculnya industri 4.0 ini. Ya, misalkan di situ pada era 2000-an di mana 2011 ini industri 4.0 mulai muncul. Nah, di situ suatu challenge ya banyak muncul di situ tentang service and value, kemudian information sharing, global integration yang saya kira merupakan salah satu platform pada industri 4.0. Kemudian agilitas, kemudian ada sampai dengan safety system ya yang sekarang juga mulai marak untuk dibicarakan di sini. Biasanya juga kita bahas mengenai milestone industri 1 sampai dengan 4, tetapi ini yang kita batasi aja pada industri 4.0 ya, dengan cirinya cyber physical system ini yang sangat kentara pada era ini. IoT, jadi semua barang atau semua mesin itu diibaratkan bisa saling berkomunikasi, bisa saling omong-omongan. Ini yang dipengennya seperti itu. Kemudian cloud computing, ini juga dalam industri 4.0 juga marak ya, tentang komputasi di cloud, dan cognitive computing. Baik, ini sedikit dari apa yang didefinisikan sebagai industri 4.0. Nah, di sini penekanannya pada information intensive transformation, ya, konektivitas untuk semua sumber daya yang ada pada perusahaan, ya, baik itu data, manusia, proses, service, sistem, dan sebagainya, dengan menggunakan atau hasil akhirnya ya kita lihat ya bahwa apa sih yang mau dituju pada industri 4.0 itu adalah sebenarnya smart factory ya, dengan cirinya digitalisasi, integrasi, dan konektivitas. Tadi mungkin dari Pak Irawan ya, ada horizontal dan vertical integration, itu juga merupakan salah satu ciri yang cukup kuat pada industri 4.0. Ini dari PwC ya, seirama ya atau senada dari definisi sebelumnya. Termasuk juga kalau kita bicara dengan supply chain ya tentu kaitan juga smart supply chain atau yang ya lebih singkatnya dikenal sebagai SCM 4.0. Nah, industri 4.0 sebagai tujuannya pada smart factory mempunyai beberapa ciri ya. Sistem manufaktur yang cerdas, intelijen ya, dengan dukungan teknologi internet atau konektivitas yang semakin canggih untuk di sana. Kolaborasi dan komunikasi melalui software dan algoritma yang semakin berkembang dengan big data ataupun juga dengan data science lain, dan juga Internet of Things IoT. Kemudian juga performance yang semakin baik ya, reduksi segala bentuk pemborosan, inefisiensi itu bisa juga ditekan. Nah, berikutnya ini yang biasanya juga kita bahas mengenai platform teknologinya. Ini yang saya tampilkan ini ada 9 biasanya ditampilkan, meskipun konon sekarang sudah sampai 11 ya. Tambahan 2 lagi, termasuk supply chain management SCM itu juga merupakan tambahan yang teknologi ke-10 untuk yang ini. Dan yang ke-11 adalah model bisnis yang baru. Tapi ini saya sampaikan dengan yang 9 platform teknologi yang umum dibicarakan. Nah, di sini ada yang saya lingkari, ya, big data, system integration, Internet of Things, cyber security, dan cloud. Ini kajian dan riset saya mengenai industri 4.0 yang terkait dengan SCM. Jadi kira-kira platform teknologi apa aja sih yang berkaitan erat dengan SCM 4.0 ini. Jadi ini yang mungkin saya simpulkan sementara ini dari kaitan antara industri 4.0 dengan SCM 4.0 ini. Jadi big data, sistem terintegrasi, Internet of Things, cyber security, dan cloud. Ya,
nanti mungkin bisa dielaborasi lebih detail aja dengan tanya jawab ya. Big data analytics, saya kira penggunaan big data sudah merupakan ya sekarang keharusan ya. Perusahaan-perusahaan juga banyak menginginkan bagaimana data itu bisa dikolek sedemikian rupa, bisa di-mining atau bisa disaring dan valuable sebagai informasi yang berguna pada supply chain-nya. Kemudian yang kedua, horizontal dan vertical system integrasi. Jadi tuntutan integrasi merupakan suatu keharusan ya pada industri 4.0 ini, terutama juga SM. SM sendiri pun juga merupakan integrasi. Jadi akan semakin diperlukan integrasi itu baik secara horizontal maupun vertikal di dalam industri 4.0 konteksnya ini. IoT, saya kira ini IoT ini juga merupakan hal yang platform teknologi yang menjadi ya sepertinya tidak bisa dihindarkan ya Internet of Things ini. Jadi konektivitas, membangun konektivitas itu dibangun dari IoT ini. Semua sumber daya bisa dikomunikasikan satu dengan lain sehingga itu lebih bisa mendatangkan value bagi perusahaan dan juga dari semua stakeholder. Kemudian cyber security, ya tidak dipungkiri bahwa konektivitas itu juga pasti ada harmful-nya, ada yang mengganggu. Maka cyber security juga diperlukan dalam hal memperkokoh ya supply chain 4.0 itu supaya juga aman dari sisi pencurian data atau semacam itu. Cloud ya, saya kira kalau kita pakai handphone semuanya itu komputasi cloud ya. Atau kita komputasi atau memprogram yang tanpa harus ada programnya di komputer kita. Jadi kita bisa melakukan computing di cloud ya, di server manapun yang menyediakan untuk itu. Jadi sekarang manusia akan bekerja dengan satu orang itu akan mengakses sekian banyak komputer ya. Kalau dulu mungkin berbeda ya. Satu orang satu komputer atau mungkin beberapa orang mengakses satu komputer. Kalau sekarang kebalikannya, satu orang mengakses sekian banyak komputer yang hampir tak terbatas ya setiap saat itu. Nah, ini teknologi cloud juga sangat diperlukan bagaimana juga dalam rangka mengintegrasikan pada SCM 4.0 itu. Hal yang lain nanti kita bisa elaborasi saja untuk aspek platform teknologinya ini. Nah, kita masuk pada logistik sistem dan SCM di industri 4.0 ini. Jadi sintesis saya pada kajian dan riset saya adalah supply chain 4.0 merupakan the next generation digital supply chain. Atau lengkapnya adalah supply chain 4.0 itu apa sih? Ya, digital supply chain. Mungkin begitu singkatnya. Cirinya apa? Aplikasi Internet of Things. Setidaknya itu dari 9 platform teknologi tadi itu. Penggunaan intervensi robotics, kemudian big data analytics yang sangat juga diperlukan dalam SCM ini. Teknisnya mungkin di shop floor misalkan atau di factory ya, sensor, penggunaan network, jaringan, otomasi, dan karena data perlu dianalisis, maka kebutuhan analisis data itu sangat diperlukan untuk ini. Performansi dan customer satisfaction tentu saja sudah merupakan suatu keharusan bagaimana SCM 4.0 ini akan bisa meningkatkan performansi pada semua lini. Ya. Baik, ini saya ambil dari McKinsey, ya, ini cukup bagus dalam hal landscape, ya, landscape dan visit supply chain 4.0. Kira-kira apa saja sih cirinya? Pertama, faster, ya, faster, cepat karena koneksi satu dengan lain, mereduksi waktu untuk berkomunikasi apa yang diinginkan dari hilir, ya, dan ke hulunya itu bisa secara cepat bisa direspon. Lebih fleksibel ya, customisasi. Itu juga merupakan ciri yang menjadi landscape pada industri 4 atau supply chain 4.0 ini. Lebih fleksibel, lebih bisa mengakomodir apa yang dimauin customer. More granular, ini juga customize ya. Customer demand untuk peningkatan semakin khusus pada setiap orang ya, atau yang dikenal sebagai mass customization. More accurate, akan sangat dengan data analitik atau algoritma dan sebagainya yang ada dalam platform teknologi tadi, penggunaan komputasi tadi bisa meningkatkan akurasi dalam hal perhitungan performansi atau juga delivery real time
dari produksi kepada customer-nya itu akan lebih bisa ditingkatkan. Efisien, ya jelas, karena dari sisi ini memang dikatakan supply chain 4.0 ataupun industri 4.0 ini mengancam keberadaan tenaga kerja. Ya, banyak sekali ya dibicara seperti itu, tapi itu adalah sisi lain ya, in the story yang sebenarnya masih di gray area. Belum persis bahwa itu merupakan akibat yang buruk bagi perkembangan industri 4.0 khususnya di SM 4.0. Ini ada sedikit ilustrasi ya, mungkin nanti kalau ada waktunya cukup akan saya teruskan, tapi kalau tidak nanti akan saya potong. Mengenai self-driving truck ya, penggunaan teknologi bagaimana bisa mendukung SM 4.0 dalam hal transportasi. No, this isn't a runaway truck, and no, it's not an outtake from the action movie Speed. This is a conventional 18-wheeler that drives itself thanks to a $30,000 retrofit. San Francisco startup Otto, which Uber bought this summer, made history with this truck. It completed the world's first truck autonomous delivery, carrying 50,000 cans of Budweiser from a brewery in Fort Collins, Colorado, to Colorado Springs, 120 miles away. The human drove the truck onto the highway, flipped on self-driving mode, and spent the next 2 hours of interstate chilling in the back seat. Autonomous cars may get all the buzz, but teaching trucks to drive themselves could deliver major economic and safety benefits. With 3 million drivers in the US, trucks carry 70% of American freight. But there still aren't nearly enough human drivers to do the job. Most new drivers quit within a year. And because you people can't stop buying stuff online, demand is only going to go up, and that shortage will just get worse. And roughly 400,000 trucks crash every year, killing about 4,000 people, and costing the economy billions of dollars. Human error is nearly always to blame. Otto says the solution is a robot that doesn't get tired, angry, drunk, or distracted. So we're able to perceive everything, we're able to act faster, and as a result, we're able to make that truck driver monitoring the system and the act of driving much safer. To take a conventional truck and turn it into a self-driving big rig, Otto's got to add 4 key ingredients. One is up Baik, ini saya skip aja. That's a forward-facing camera. This is one of 3. Untuk ini. Kemudian saya akan masuk pada suatu petunjuk ya, digital supply chain kompas. Jadi apa sih yang harus disiapkan ya, impact apa yang akan terjadi penggunaan digital supply chain atau SM 4.0 itu. Ini juga saya ambilkan dari McKinsey ya. Pertama mengenai planning atau perencanaan. Jadi perencanaan juga akan lebih dipermudah dan juga lebih akurat ya, penggunaan big data, analisis yang lebih advance ya. Penggunaan otomasi itu juga membantu dalam hal planning. Aliran fisik ya, tadi sudah disebutkan mengenai konektivitas. Konektivitas menjadi sangat penting dan juga menjadi ciri pada SM 4.0. Maka physical flow juga sangat didukung, bagaimana physical flow itu akan lebih smart dan juga lebih cepat ya. Kemudian performance management ya. Jadi performansi yang bisa ditarik itu tidak saja dalam internal perusahaan, tapi juga pada semua lini di supply chain-nya, entah itu di hulu atau di upstream maupun di downstream secara real time. Kemudian order management. Jadi order dari customer itu bisa saja touchless ya, tidak perlu harus ketemu antara produsen dengan konsumennya. Kolaborasi jelas ya, kolaborasi itu juga mengenai konektivitas ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Kemudian juga dalam rangka pengambilan keputusan dalam lingkup strategi. Jadi bagaimana perusahaan itu bisa diatur, bisa diinovasi, atau bisa juga diatur lebih fleksibel untuk menanggapi atau juga melihat ya bagaimana perubahan ke depan untuk perusahaan itu. Baik, ini kalau bisa kita simpulkan ya bahwa bagaimana maturity dari era supply chain 2 sampai 4. Jadi kalau kita lihat supply chain 4 itu tadi saya katakan sebagai digital supply chain. Supply chain yang
di warnanya itu sangat kental dengan digitalisasi. Ya, digitalisasi itu digunakan untuk apa? Data, penggunaan data untuk bisa dianalitik atau bisa untuk gaya perencanaan tadi lebih cepat bisa didapatkan, lebih cepat untuk mengambil keputusan, ya. Kemudian algoritma yang lebih advance, misalkan dengan data analitik ataupun dengan yang lainnya, itu bisa menghasilkan informasi yang akurat, ya, dan lebih cepat. Ini sedikit tadi menyinggung dari Pak Irawan, ya, mungkin mirip, ya. Ini ada penggunaan robotik pada warehouse sedikit, ya. Mohon maaf, waktu Pak Boni. Oh ya, oke. Kalau begitu saya lanjutkan saja pada kesimpulan, ya. Jadi ini yang menjadi penekanan, ya, pada SM 4.0 adalah masa digitalisasi. Saya kira itu yang menjadi, dan sistem integrasi. Ini yang harus kita perhatikan bagaimana konteks SM 4.0 itu dalam Industri 4.0. Baik, saya kira dari saya itu, saya kembali kepada moderator, Bu Erika. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Boni. Mohon maaf sekali ini karena keterbatasan waktu, jadi mungkin masih banyak yang ingin diutarakan ya Pak Boni ya, tapi nanti kita akan lanjutkan untuk sisi tanya-jawab. Bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, boleh dicantumkan nama dari perusahaan mana dan pertanyaan diajukan kepada pembicara siapa. Di saya sudah ada 2 pertanyaan. Saya masuk dulu untuk ke Pak Agam. Ada pertanyaan dari Pak Wahyu dari Expeditors Indonesia. Pertanyaannya adalah untuk Petrosi, itu sistem blockchain mana yang digunakan? Dan untuk sistemnya apakah menggunakan third party atau dibangun sendiri? Kalau misalnya dikonversi ke percentage atau nilai rupiah, kira-kira berapa besar penghematan yang diperoleh oleh Petrosi dalam penggunaan blockchain ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Dengan tadi Pak siapa pertanyaannya, Bu? Maaf. Dari Pak Wahyu. Ya, Pak Wahyu, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk penerapan teknologi blockchain di Petrosi itu sendiri, sebenarnya kita tahun ini baru memulai, dan itu baru berupa konseptual, belum sampai ke implementasi, desain dan implementasi, tapi kita sudah mulai untuk mengidentifikasi semua proses bisnis kita, kemudian resource kita, yang mana apa saja yang bisa diimplementasikan di dalam blockchain itu sendiri, karena blockchain itu harus ada sebuah ekosistem sendiri yang memang harus kita bentuk gitu ya. Dan kalau pertanyaannya aplikasi atau berapa capex-nya untuk melakukan itu dan penghematannya berapa, itu mungkin saya belum bisa jawab untuk tahap ini, karena memang ini baru dari Presiden Direktur kita baru di launch-kan sekitar bulan Maret kemarin. Jadi kita coba untuk menggali proses bisnis dan resource kita untuk bagaimana bisa mengimplementasikan blockchain itu sendiri dalam perusahaan ini. Itu sih. Jadi mungkin maaf tidak bisa menjawab secara detail gitu ya, karena memang kita masih dalam tahap itunya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Agam. Mungkin selanjutnya di pertanyaan berikutnya dari Pak Arhadi Hafiz. Ini pertanyaan diajukan kepada Pak Boni. Kira-kira untuk aplikasi supply chain 4.0 di perusahaan-perusahaan atau bisnis di Indonesia, apakah jumlahnya sudah cukup banyak? Dan apa saja sih kendala yang dihadapi dalam penerapan supply chain 4.0 ini, khususnya di Indonesia? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Arkadi ya. Ya, kalau penerapan di aplikasi entah itu Industri 4.0 atau SM 4.0 itu sudah, tapi mungkin parsial. Ya, jadi 9 platform teknologi tadi itu belum semuanya satu perusahaan itu full mengadopsi semua, tidak, tapi dia parsial gitu. Itu juga terjadi di UMKM. Level UMKM pun juga ada di digital marketing itu juga sebenarnya sudah mengarah ke sana, ke Industri 4.0. Penggunaan big data misalnya, ya, penggunaan big data itu juga sekarang boleh katakan itu perusahaan sudah banyak melirik. Itu saya boleh katakan sudah sudah di atas separuh ya. Perusahaan-perusahaan itu mulai sadar bahwa
data analitik berupa big data itu bagi mereka menjadi kunci sukses untuk meraih informasi yang penting bagi pengembangan perusahaan. Jadi tidak semua memang platform teknologi dipakai, ya, tetapi beberapa perusahaan menggunakan aplikasi-aplikasi teknologi, platform teknologi yang cocok untuk mereka untuk mengikuti perkembangan zaman di industri 4.0. Contohnya misalkan additive manufacturing, misalkan. Itu penggunaan 3D printer. Tidak hanya saja di manufaktur ya, tapi di konstruksi. Nanti mungkin Pak Agam bisa mengkonfirmasi ya. Seperti pembuatan bangunan rumah itu sudah dengan printer 3D printing ya. Jadi tidak lagi dibangun dengan batu bata, kemudian di semen tidak lagi, tapi dengan menggunakan printer. Ya. Nah, itu memang tidak semua, karena memang perusahaan itu menggunakan atau menerapkan aplikasi teknologi di industri 4.0 itu sesuai dengan apa yang mau dicapai masing-masing. Saya kira itu saja dulu. Mungkin respon saya, nanti mungkin kalau ada pertanyaan lain atau mungkin pembahasan berikutnya mungkin bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Boni. Ini tadi ada lanjutannya nih. Tadi karena Pak Boni sempat menyinggung terkait dengan analitik ya. Dengan analitik ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Rifki Jalu, STT Tex Mako. Ini untuk penerapan industri 4.0 sendiri, apakah ada bidang analitik khusus yang mengkaji supply chain, terutama pada bidang-bidang data science dan analitik yang sudah ada, apakah cukup untuk memenuhi permintaan skill-skill yang dibutuhkan pada era digital supply chain ini? Agak sedikit nyambung dengan penjelasan Pak Boni tadi. Silakan Pak Boni. Dari pertanyaan siapa ya tadi? Pak Rifki Jalu. Pak Rifki Jalu ya. Sebentar. Tadi sempat disinggung sedikit oleh Pak Boni terkait data analitik, ini pertanyaannya juga ke arah sana, Pak. Bisa diulang sedikit? Menurut Pak Boni, apakah perlu bidang analitik khusus untuk mengkaji supply chain? Atau bidang-bidang data science dan analitik yang telah ada, apakah sudah mencukupi untuk memenuhi permintaan-permintaan skill yang dibutuhkan pada digital supply chain? Ya, saya kira itu sudah mulai, malah. Ya. Sudah mulai. Jadi, data analitik sudah mulai untuk digunakan di SM 4.0. Terkait juga dengan misalkan bisnis analitik, itu juga nanti masuknya ke sana itu nanti juga mengkaitkan dengan SM 4.0 mengenai data analitiknya. Itu sudah mulai malah. Gitu. Kalau pengembangannya, ya itu terus diriset ya, karena kebutuhan di praktek itu juga berkembang dan sangat fleksibel di sana. Jadi memang harus selalu kajian risetnya selalu harus diikuti dan juga dikembangkan. Saya kira itu. Ya, Oke, baik. Terima kasih Pak Boni. Ini lanjut ada pertanyaan untuk Pak Agam dari Bapak Tony. Pak Agam, untuk penerapan blockchain di Petrosi dalam tahapan EPC atau konstruksi, apakah menggunakan software tertentu untuk merecord progres tiap tahap pekerjaan? Karena kemudian dikarenakan dilakukan secara integrasi, apakah memungkinkan adanya proses audit, Pak? Silakan Pak Agam. Ya, terima kasih Bu, Pak Tony. Untuk di dalam construction itu kita yang saat ini saya lihat mempunyai add-on yang sangat komplit itu biasanya ada aplikasi namanya atau sebuah sistem namanya BIMS, Building Information Management, yang di situ bisa sangat secara komprehensif ketika mendesain katakanlah sebuah gedung gitu ya, di situ dia bisa develop material take off-nya, kemudian kalau misalnya di gedung itu ada fire alarm system, dia bisa membuat cost effect diagramnya dan sebagainya. Termasuk juga ketika pada saat construction itu progresnya itu bisa masuk ke situ. Nah ini yang sekarang ini kita lagi develop untuk sebuah proyek kita di Sulawesi menggunakan Building Information Management itu, di mana progresnya itu akan secara visual bisa kelihatan real time gitu. Artinya misalnya gini, kita sedang bangun pengolahan emas gitu ya, smelter emas gitu.
Nah, itu mulai tahap konstruksi misalnya steel structure ya, structural steel. Hari ini masang beam sekian di area seperti ini, nah itu langsung akan bisa muncul dalam visualisasi lewat beams itu. Nah, progresnya bisa dihitung dari secara engineering dia sudah berapa persen, kemudian material atau procurement-nya sudah berapa persen, dan konstruksinya bisa berapa persen. Itu salah satu yang sedang kita develop untuk aplikasi itu. Nah, itu nanti hubungannya ke blockchain ya mungkin harus ada satu interface sendiri ya, di mana ketika kita berhubungan dengan pihak luar, dengan supplier atau dengan customer atau owner-nya dari project itu, nah kita bikin ekosistem di blockchain itu sehingga mereka bisa mengakses progres, dan kita juga untuk ke supplier misalnya pada saat fabrikasi berapa persen dia fabrikasi saat ini, apakah berpengaruh terhadap schedule proyek itu. Nah itu bisa kita integrasikan. Itu sih sementara. Kalau untuk audit ya pasti ketika secara digital, audit digitalnya ketika semua sudah di setup dalam sebuah sistem, ya tentu akan lebih auditable daripada kita memakai konvensional atau lebih manual gitu. Mungkin itu, Bu. Ya, jadi ada visualisasi dari progres proyek yang bisa diakses oleh beberapa pihak yang terlibat, dan juga memudahkan untuk audit, kira-kira seperti itu ya Pak Agam ya? Iya, betul Bu. Baik, ini masih ada waktu, saya memberikan kesempatan satu lagi penanya yang memberikan pertanyaan secara langsung, boleh raise hand, sehingga bisa bertanya langsung kepada dua narsum kami, bisa ke Pak Boni ataupun ke Pak Agam. Silakan satu penanya terakhir untuk raise hand. Mungkin ada pertanyaan di chat yang belum terbalas. Boleh raise hand untuk menanyakan pertanyaan secara langsung. Apakah ada? Tidak ada? Boleh. Pak Norman, silakan Pak Norman bertanya secara langsung, diajukan ke siapa? Silakan. Oke, terima kasih Bu Erika. Saya ingin bertanya lebih lanjut ke Pak Boni. Ini terkait dengan beberapa paparan juga tadi pertanyaan yang Industri 4.0. Mungkin bisa diberikan masukannya Pak atau reviewnya berkenaan dengan implementasi mungkin kegiatan SDM 4.0 ya, Industri 4.0 di Indonesia. Menurut Bapak, apakah dalam beberapa proses ke depannya ini akan memberikan impact terkait dengan biaya logistik, Pak? Karena kan memang biaya logistik kita di Indonesia ini cukup tinggi ya, khususnya mungkin di Asia Tenggara. Nah, hal ini terkait juga karena beberapa paparan Bapak juga kan tadi memang menyampaikan, atau juga tadi dari Pak Agam tentang blockchain ini kan teknologi ya Pak, mungkin ada biaya yang tinggi atau tenaga ahli atau biaya training yang tinggi. Nah, kira-kira review dari cost benefit-nya terkait dengan potensi menurunkan biaya logistik itu seperti apa Pak Buni? Terima kasih Pak. Baik, saya dulu ya jawab ya. Terima kasih Pak Norman atas pertanyaannya. Ya, pertama ya, memang worry kalau bicara mengenai Industri 4.0, mungkin sekalian ada pertanyaan tadi mengenai padat karya ya. Ini worry-nya itu memang masalah biaya, kemudian tidak dianggapnya manusia gitu kan, banyak pengangguran, itu worry-nya. Dan juga mungkin saya pikir itu juga pertanyaan klasik ya, yang sering ditanyakan. Nah, kalau biaya logistik, kalau saya mandang sekarang ya, biaya logistik itu lebih banyak pada bagaimana kebijakan itu diterapkan untuk mengatur itu. Sebetulnya kalau kebijakan dari atas, maaf ya saya katakan dari atas saja, itu bisa mengatur dengan ya mengarah pada reduksi biaya, itu sebenarnya sudah bisa. Hanya masalahnya kan banyak sisi yang kebijakan-kebijakan yang memang ada agenda tertentu ya, itu ya. Kalau di luar itu yang
apa yang ingin saya paparkan tadi. Saya katakan ya dapat berpeluang untuk melakukan biaya logistik. Iya, memang tadi katakan efisien ya. Ya, efisien tadi kan ada pada kompasnya tadi ya, atau pada karakteristik dari landscape dari SM4.0 tadi kan menurunkan menaikkan efisiensi, termasuk biaya logistiknya. Hanya saja itu perlu didukung oleh kebijakan. Ya, kebijakan. Konektivitas misalkan, itu sangat penting yang dulunya harus dengan menunggu beberapa saat untuk order manajemennya atau order dari customer-nya. Sekarang itu dengan bisa real time. Cepat sekali. Ya. Kemudian dengan di internal sendiri ya, di proses manufakturnya sendiri juga dengan adanya konektivitas dan integrasi itu pekerjaan-pekerjaan juga lebih efisien. Tapi memang harus dikaitkan juga dengan bahwa kebijakan itu juga harus kebijakan yang tidak parsial, harus imparsial. Kalau kita hanya melihat dari sisi teknologinya, saya yakin bisa, ya sangat bisa. Hanya saja itu tidak cukup, ya. Jadi kemampuan manajerial, saya katakan manajerial ya, manajerial itu meliputi dari internal perusahaan dan juga eksternal perusahaan, itu juga harus mendukung. Nah, masalahnya mau enggak itu eksternal itu juga bisa sehias kata ya, bagaimana SM4.0 itu bisa dibangun. Kemudian yang padat karya sekaligus, ya itu juga worry-nya. Apakah dengan demikian dengan SM4.0 atau Industri 4.0 itu terus banyak pengangguran? Tidak ada jaminan untuk itu atau tidak ada kepastian untuk itu. Karena apa? Yang penting itu adalah pergeseran peran manusia. Jadi kebutuhan akan tenaga kerja itu juga bergeser. Sama juga dengan kejadian pada waktu Industri 4.1, kedua, dua, ketiga itu juga ada pergeseran di sana. Ada pergeseran peran manusia di rantai produksinya, iya. Tapi kalau apakah terus dengan Industri 4.0 atau SM4.0 ini terjadi banyak pengangguran? Tidak ada yang bisa menjamin atau memproyeksikannya, Pak. Karena itu sangat kasuistik. Dan terjadi pergeseran manusia tadi ya. Peran manusia tadi dalam Industri 4.0 juga berperan. Yang dulunya banyak di shop floor, kemudian dia akan bergeser ke kontrol misalkan, atau lebih ke manajerial. Itu juga merupakan satu warna ya, tidak bisa katakan bahwa itu merupakan kelemahan, yaitu impact saja. Ya, impact saja bagaimana Industri 4.0 ini akan masuk ke sana dan juga akan digunakan. Saya kira itu mungkin tidak hanya di permukaan ya, tapi saya kira itu respon saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Boni. Ini kembali lagi karena keterbatasan waktu, jadi untuk tanya jawab harus kami tutup. Untuk merangkum dari seluruh kegiatan kali ini, terima kasih kepada Pak Boni dan Pak Agam untuk sharing dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan peserta. Untuk selanjutnya kita akan coba untuk merangkum dulu untuk seluruh kegiatan kita dari kegiatan pembicara pertama sampai dengan pembicara keempat. Seluruh pembicara sudah menampilkan terkait dengan bagaimana penerapan inovasi, mulai dari penerapan mobile tracking, bagaimana kita memanfaatkan empati untuk inovasi, kemudian penerapan blockchain, dan juga penerapan SCM 4.0 di logistik. Mudah-mudahan dengan penerapan teknologi dan inovasi ini bisa meningkatkan kinerja logistik di Indonesia. Untuk selanjutnya akan ada informasi mengenai kegiatan berikutnya. Ini untuk minggu depan. Minggu depan akan ada kegiatan lagi seperti ini, tanggal 11 Juni, ada 2 breakout room. Jadi karena ada banyak pembicara, kita akan bagi kegiatan di minggu depan ke dalam 2 breakout room. Kalau hari ini kita hanya menggunakan ruang ini saja, tapi untuk minggu depan ada 2 breakout room. Di breakout room pertama ada 4 pembicara, Ibu Dewi, Pak Norman, Bu Indah, dan Bu Taufik. Kemudian ada room kedua, itu ada 4 pembicara juga, ada Bapak Irfan, Pak Tommy, Pak Galih, dan juga Pak Faisal. Bapak Ibu jangan takut untuk memilih yang mana, karena nanti dua-duanya akan direkam dan akan di-upload ke YouTube, sehingga jika Bapak Ibu memilih salah satu room untuk mengikuti kegiatan, Bapak Ibu dapat tetap menyaksikan kegiatan di room lain melalui YouTube. Dan seperti disampaikan sebelumnya, ada 6 sesi secara online seperti ini, dan untuk penutup nanti final day-nya
akan dilakukan secara offline di Jakarta, di Grand Sahid Jaya, hari Sabtu tanggal 2 Juli. Ada 2 keynote speaker, yaitu ada Ibu Lisa Widodo dan Prof. Nyoman Pujawan. Untuk registrasi dapat diklik di link ISCIA Indonesia. Informasi lain akan dilakukan pelatihan dan juga sertifikasi untuk 2 program, yaitu Certified Supply Chain Analyst untuk batch ke-22, batas pendaftarannya tanggal 29 Juni, dan ada sertifikasi untuk program Certified Professional in Logistic Management, batch ke-11, dan untuk pendaftarannya akan ditutup tanggal 15 Juli 2022. Selain itu, jika Bapak Ibu mengakses di isciaindonesia.com, ada majalah Supply Chain Insight yang dibuat oleh ISCIA. Di sana Bapak Ibu dapat mengakses informasi-informasi terbaru terkait dengan Supply Chain Insight. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan berikutnya dan mengabadikan kegiatan ini lalu mengupload ke link Bapak Ibu untuk mengikuti program giveaway. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta, kepada Bapak Ibu pembicara, luar biasa sekali sharingnya. Kami tutup, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih.